mendefinisikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Tujuan dari manajemen strategi ini adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk hari esok. Perencanaan jangka panjang sebaliknya mencoba mengoptimalkan dari hari ini untuk esok hari. Ada 3 tahapan proses dalam manajemen strategi. Yang pertama ada perumusan strategi. Perumusan strategi ini termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dikejar. Tahapan kedua ini ada yang bernama implementasi strategi. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya manajemen strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Yang ketiga ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi merupakan tahap di mana manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi adalah sarana utama untuk memperoleh informasi ini. Greenlane mengatakan bahwa manajemen strategis menggunakan banyak manfaat. Yang pertama, memungkinkan identifikasi, prioritas, dan eksploitasi peluang. 2. Memberikan pandangan objektif tentang masalah manajemen. 3. Merupakan kerangka kerja untuk meningkatkan koordinasi dan pengendalian kegiatan. 4. Meminimalkan pengaruh kondisi dan perubahan yang merugikan. Kelima, memungkinkan keputusan besar untuk mendukung tujuan yang ditetapkan dengan lebih baik. Dan yang keenam, memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk mengidentifikasi peluang. Merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi, bisa dikatakan menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Pernyataan visi dan misi. Beberapa organisasi menggunakan kelompok diskusi para manajer untuk mengembangkan dan memodifikasi pernyataan yang ada. Beberapa organisasi menyewa konsultan atau fasilitator luar untuk mengelola proses dan membantu menyusun bahasa. Terkadang orang luar dengan keahlian dalam mengembangkan pernyataan seperti itu yang memiliki pandangan yang tidak biasa dapat mengelola proses lebih efektif daripada kelompok internal atau komite manajer. Keputusan tentang cara terbaik untuk mengomunikasi visi dan misi kepada semua manajer, karyawan dan konstituen eksternal organisasi diperlukan ketika dokumen sudah dalam bentuk final. Beberapa organisasi bahkan mengembangkan rekaman video untuk menjelaskan pernyataan tersebut dan bagaimana pernyataan tersebut dikembangkan. Berfungsi sebagai titik fokus bagi individu untuk mengidentifikasi dengan tujuan dan arah organisasi dan untuk menghalangi mereka yang tidak dapat berpartisipasi lebih jauh dalam aktivitas organisasi. Yang kedua, untuk memfasilitasi penjabaran tujuan ke dalam struktur kerja yang melibatkan penugasan tugas kepada unsur-unsur yang bertanggung jawab dalam organisasi. Yang ketiga, untuk menentukan tujuan organisasi dan kemudian menerjemahkan tujuan tersebut menjadi tujuan sedemikian rupa sehingga parameter biaya, waktu, dan kinerja dapat dinilai dan dikendalikan. Pendataan nilai yang baik memungkinkan untuk menghasilkan dan mempertimbangkan berbagai tujuan dan strategi alternatif yang layak tanpa terlalu menghambat aktivitas manajemen di pelanggan. Pernyataan visi yang baik menjelaskan tujuan organisasi, pelanggan, produk atau layanan pasar, filosofi dan teknologi dasar daripada mengembangkan produk dan kemudian mencoba menemukan pasar